Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Steven Cahyati Angeli, NIM F521200014 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes dan seleksi karyawan. Mengapa seleksi karyawan itu penting? Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian orang pekerjaan. Ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, skill, kemampuan, dan kompetensi dari setiap karyawan. Dalam menyeleksi karyawan yang tepat, penting untuk 3 alasan utama, yaitu kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Yang pertama, reliabilitas. Konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Yang kedua, validitas. Akurasi sebuah tes wawancara dan sebagainya mengukur apa yang diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Bagaimana melakukan validasi tes? Yaitu yang pertama, menganalisis pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menentukan ciri-ciri manusia dan keterampilan yang Anda yakini dibutuhkan untuk kinerja. Yang kedua, memilih tes. Memutuskan bagaimana melakukan tes yang sesuai. Yang ketiga, memberikan tes. Berikan tes yang dipilih. Salah satu opsinya adalah memberikan tes kepada karyawan yang memang pekerjaannya tersebut. Kemudian membandingkan nilai tes mereka dengan kinerja mereka sekarang. Yang keempat, hubungkan nilai tes dan kriteria Anda. Pastikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai tes dan kinerja. Dan yang terakhir, validasi silang dan revalidasi. Hak individual peserta tes dan keamanan tes. Peserta tes mempunyai hak-hak sebagai berikut. Kerahasiaan hasil tes. Kedua, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. Yang ketiga, hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang menginterpretasikan nilai-nilai tersebut yang mendapatkan akses kepada hasilnya, dan yang terakhir, tes tersebut adil. Pentingnya keragaman isu gender dalam tes. Isu gender dapat mendistorsi hasil tes. Pemberi kerja perlu menerjemahkan hasil berbagai tes, termasuk minat dan bakat, dengan hati-hati. Hasil ini seringkali lebih mengatakan mengenai bagaimana orang tersebut dibesarkan dan disosialisasikan dibanding dengan kemampuan inherent dari seorang tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jenis-jenis tes. Ada tes kemampuan kognitif, tes kemampuan motorik dan fisik, mengukur kepribadian dan minat, dan yang terakhir, tes pencapaian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.